Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya, Bapak juga berharap kalian tetap sehat walafiat, masih semangat belajar dan tidak kemana-mana terlebih dahulu ya. Di situasi pandemi seperti ini, kalian harus lebih banyak di rumah, belajar di rumah ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin di rumah, walaupun proses pembelajaran di sekolah hingga saat ini masih belum diperkenankan untuk di ruangan kelas ya. Kalian hanya baru bisa mempelajari dan menyimak materi-materi dari guru-guru kalian dari rumah ya, dengan media yang bisa dimanfaatkan dan digunakan, baik itu melalui video, melalui sosmed ya, melalui internet. Yang intinya pembelajaran untuk saat ini masih menggunakan sistem jarak jauh, yaitu pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, 1 tahun yang lalu kita belum pernah ketemu ya. Dan alhamdulillah Bapak bangga, Bapak bersyukur, kalian semua naik kelas dari kelas 1 sekarang menjadi kelas 2. 1 tahun yang lalu kalian belum pernah melihat wajah Bapak ya, belum pernah bertatap muka secara langsung, dan ketika menyerahkan tugas pun itu kalian biasanya dititipkan atau diserahkan melalui orang tua, melalui kakak, adik dan lain sebagainya, melalui teman sekelas dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan di tahun ajaran 2021-2022 kalian akan bisa melihat secara langsung wajah Bapak ya, yang akan menemani kalian, mengajarkan kalian, membimbing kalian, menyampaikan materi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti PAIBP. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, 3 pertemuan akan Bapak jadikan satu dalam tayangan video ini. Materi dari 3 pertemuan 2 pekan yang lalu Bapak belum sempat memberikan materi dan memberikan tugas pada kalian. Insya Allah pada kesempatan pembelajaran hari ini kalian akan mendapatkan materi, dan selanjutnya hingga pada pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan bertemu dengan Bapak melalui video conference dan tayangan video, baik itu di YouTube, di WA maupun sarana-sarana media yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, tema kita pada 3 pertemuan masih dalam satu tema sebetulnya, sehingga Bapak tidak akan memisahkan pertemuan pada kali ini menjadi beberapa tema, tetapi cukup dalam satu pertemuan ini akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunanku. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah uswah ya, uswah hasanah buat kita. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas materi kali ini, mari kita bersama-sama baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan buat kita umat Islam. Bahkan tidak hanya kita, seluruh umat manusia di dunia ini seharusnya menjadikan
dan akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan, sebagai uswah hasanah, sebagai panutan. Dan salah satu panutan yang dijadikan contoh dari Nabi Muhammad adalah tentang kejujuran. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku, kata Nabi, diutus sebagai rasul, diutus sebagai pemimpin, liutammima makarimal akhlak, melainkan untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan moral, menyempurnakan budi pekerti. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, salah satu uswah, salah satu tauladan Nabi yang wajib kita ikuti adalah sikap kejujuran. Anak-anak gak boleh takut, anak-anak gak usah gelisah, gak usah cemas kalau kita bersikap jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah uswah dari Nabi. Karena kejujuran dicontohkan oleh Nabi. Baik, Bapak mulai. Pertama, tentang pengertian terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih pengertian kejujuran atau sikap jujur itu? Ada dua pengertian. Yang pertama secara etimologi atau bahasa, yang kedua secara terminologi atau istilah. Yang pertama secara bahasa, secara etimologi. Kejujuran itu berasal dari bahasa Arab, yakni diambil dari kata as-sidqu, yang artinya benar. As-sidqu artinya benar. Jadi secara bahasa, kejujuran adalah perkataan dan perbuatan seseorang yang menunjukkan kebenaran. Kemudian yang kedua, pengertian kejujuran secara istilah ialah apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan apa adanya. Apa yang dikatakan oleh seseorang sesuai dengan kenyataan, dan kenyataan itu benar-benar ada. Itu definisi kejujuran. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya tentang contoh. Sebelum kita memberikan contoh perilaku jujur, kita mencontoh terlebih dahulu Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan sikap kejujuran ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW jujur kepada Allah.
Kedua, contohnya Nabi Muhammad SAW jujur di dalam perdagangan. Nabi Muhammad ketika dagang, ketika berjualan, ketika berniaga tidak mengurangi timbangan dan takaran. Ya. Kemudian dengan kejujuran Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Dapat dipercaya. Nah, kalau anak-anak sekalian ingin menjadi anak yang solih dan solihah, harus mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Harus jujur, ya. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Itu yang sebelah kanan, siapa namanya, Nak? Ya, silakan. Betul, ya. Contohnya, izin dan memberitahu orang tua terlebih dahulu ketika ingin pergi meninggalkan rumah. Itu salah satu contoh, ya. Contoh jujur kepada orang tua. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Yang sebelah kiri gantian. Siapa namanya, Nak? Iya, silakan. Betul, ya. Pintar-pintar ini anak-anak SD Sidang Mulia, ya. Baru kelas 2 sudah pintar. Betul. Tidak mencontek ketika melaksanakan ujian. Harus jujur, ya. Kemudian yang ketiga, contoh perilaku jujur. Siapa yang bisa menyebutkan? Betul, ya. Mengembalikan barang yang tertinggal, ya, kepada pemiliknya. Contoh, kalian menemukan bolpoin atau buku, ya, di ruangan kelas atau di halaman sekolah, maka kembalikan kepada pemiliknya yang merasa kehilangan. Atau kalian bisa ke ruangan guru, serahkan hasil temuan kalian, ya, barang temuan kalian ke guru, biar nanti pihak sekolah atau guru memberikan pengumuman tentang kehilangan barang itu. Nah, kemudian yang paling seringnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya ini, menyerahkan kembalian uang belanjaan ketika disuruh orang tua. Kalian misalnya disuruh oleh orang tua untuk beli sesuatu di warung atau toko kelontongan atau di manapun, ya, untuk belanja, maka kalau ada sisa kembalian, serahkan kembali kepada orang tua. Jangan diambil walaupun orang tua nggak tahu, ya, walaupun bapak ibu nggak tahu, kembalikan, ya, karena itu salah satu contoh kejujuran. Nah, anak-anakku sekalian, kepada siapa sajakah kita harus bersikap jujur? Nah, Bapak ingin jelaskan dan menyampaikan ada 4 golongan paling tidak, ya. Ada 4 golongan yang harus kita bersikap jujur kepada 4 golongan ini. Yang pertama, sikap jujur, jujurlah kepada Allah. Harus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai Tuhan kita. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri, ya. Dia jujur kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, keempat, jujur kepada sesama, sama teman, sama tetangga, ya, sama kakak kelas, sama adik kelas, sama teman bermain dan lain sebagainya. Kalian harus terapkan sikap jujur. Kenapa sih, Pak, kita harus jujur? Nah, mungkin muncul pertanyaan, kan? Kenapa kita harus jujur? Dan kenapa kita nggak boleh dusta?
Karena lawan dari jujur ialah berbohong atau dusta. Nah, anak-anakku sekalian, pasti kan dan tentu ada manfaat kalau kita bersikap jujur. Salah satunya misalnya kita dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh manusia di dunia ini, dan ajarannya dianut oleh mayoritas umat, ya, mayoritas umat di dunia ini. Karena apa? Karena Nabi Muhammad dapat dipercaya, ya. Bahkan dalam perdagangan Nabi Muhammad selalu jujur, ya kan? Dia menerapkan keadilan dan kejujuran dalam perdagangannya, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Pada akhirnya apa? Dia dipercaya oleh saudagar kaya, yaitu siapa? Seorang wanita, Khadijah. Bahkan kepercayaannya itu kemudian si Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Manfaatnya sangat besar, ya. Manfaatnya sangat besar. Pertama tadi apa? Pendapat, kepercayaan orang lain. Kedua, ketika kita jujur, maka akan dijauhi banyak atau akan mendapatkan banyak teman, ya. Kalau kita sering jujur kepada orang lain, teman juga akan segan kepada kita. Teman juga akan senang kepada kita, bahagia kalau dekat dengan kita. Kenapa? Karena dia selalu berkata jujur, selalu bersikap jujur. Sebaliknya, kalau kitanya banyak berbohong, tentu akan dijauhi banyak teman, akan dijauhi banyak orang, akan dihilangkan kepercayaan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, ya, karena kita sering berbohong. Nah, maka bersikaplah jujur. Kemudian yang ketiga, orang yang jujur akan mampu menciptakan perdamaian. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang berbohong akan menimbulkan perpecahan. Sedikit-sedikit dia berkata bohong, sedikit-sedikit tindakannya tidak sesuai dengan kenyataan. Sedikit-sedikit dia mengutarakan kalimat yang tidak sesuai dengan hatinya. Dia berdusta terhadap diri sendiri, juga berdusta kepada orang lain. Pada akhirnya dia berdusta kepada Allah. Akhirnya perpecahan mulai terjadi. Nah, perpecahan itu bisa dihindari kalau kita berbuat dan berkata jujur. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, apa sih sebetulnya ciri-ciri orang yang jujur? Ya kan? Selain kita mengetahui tentang definisi, kemudian golongan yang harus kita bersikap jujur, kemudian bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW, dia berperilaku jujur hingga mendapatkan gelar Al-Amin, dipercaya, dan juga manfaat dari kejujuran. Sebetulnya apa sih ciri-ciri orang yang jujur? Selanjutnya, ya, ada beberapa indikator atau ciri orang yang suka jujur. Jadi kalau kalian ingin menilai teman, menilai diri sendiri atau orang lain ini jujur apa tidak, dapat kelihatan dari beberapa ciri berikut. Yang pertama, mengakui kesalahan. Orang yang jujur pasti akan selalu mengakui kesalahan ketika dia berbuat kesalahan. Kedua, tidak berpura-pura. Orang yang jujur nggak suka dengan yang berpura-pura atau basa-basi. Dia apa adanya, nggak suka berpura-pura. Yang ketiga, berkata apa adanya, ya, berkata dan berbuat apa adanya. Yang keempat, tentu tidak berbohong orang yang jujur.
tidak berbohong terhadap diri sendiri, dan tidak berbohong terhadap orang lain. Yang kelima, tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir, dapat mengemban amanah. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, itulah yang dapat Bapak sampaikan mengenai subtema kejujuran. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, karena ini masih dengan subtema yang sama, sehingga Bapak sampaikan dalam satu cuplikan video ya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kalian akan secara live melakukan pembelajaran bersama Bapak di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan menggunakan media Google Meet. Silakan kalian saksikan tayangan video-video berikutnya mengenai cara-cara mengikuti Google Meet, dari mulai peralatan yang harus kalian siapkan, kemudian pelaksanaan hari Selasanya itu di jam berapa, kemudian pakaian ya. Bapak ingin kalian tetap menggunakan seragam dalam pertemuan live nanti. Kalian bisa tanyakan kepada kakak kelas kalian, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tentang rencana pertemuan video conference ya, pembelajaran jarak jauh bersama Bapak nanti. Sebelum Bapak tutup, ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan di rumah. Silakan persiapkan alat tulis dan bukunya. Soal ini terdiri dari pilihan ganda ya. Ada 5 soal. Soal yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Dengan kejujuran mendapatkan gelar A. Amanah, B. Al-Amin, C. Fatonah. Soal nomor 2, tidak mencontek saat ulangan adalah salah satu sifat ... A. Jujur, B. Amanah, C. Disiplin. Soal nomor 3, gelar Al-Amin artinya ... A. Melihat, B. Mendengar, C. Dipercaya. Soal nomor 4, dusta termasuk sifat tercela. Dusta artinya A. Lemah, B. Bohong, C. Kuat. Terakhir, soal nomor 5, tidak curang saat bermain adalah contoh perbuatan A. Penyayang, B. Pemaaf, C. Jujur. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan berbakti kepada orang tua. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.